kesuksesan Anda dapat ya. Usaha saya tutup semua. Brand message atau pesan brand. Kalau ibaratnya kalau laundry saya jadi nih Pak, kalau saya bikin program Jumat Barokah, apakah itu termasuk brand message? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Ya, Jumat Barokah ini Pak. Di Jumat yang spesial ini Pak, karena di bulan Ramadan saya mau apa ya Pak? Mau membangun usaha. Bapak kan sering membangun usaha ini. Nah, Sering Pak ya? Sering kan? Sering. Ya. Bapak bagi-bagilah ceritanya ke saya. Nah, bagi-bagi cerita Pak Dem ya. Nah. Kalau bangkit cerita kesuksesan Anda dapat ya. Usaha saya tutup semua. Tapi Banyak. cerita jungkir baliknya mungkin bisa Pak Dem. Pengalaman lah. Pengalamannya, Experience-nya lah Pak. experience, Ya. yang didapatkan, pelajaran apa di balik itu semua, gitu kan. Kasih lah Pak. Kasihkanlah, turunkanlah Pak Dem, ilmu Bapak. mau bikin usaha apa nih? Justru itu mulai dari jenis usahanya pun saya masih bingung. Mulai dari niat Pak Dem. Niat ya Pak, niat. Kalau niat sudah pekat nih Pak, sudah sangat pekat ini. Iya, Cuman tidak tahu usahanya apa yang bagus. Jadi kalau kenapa tadi niat itu penting? Karena kekuatan niat, kepekatan niat pada itu diperlukan dalam menjalankan usaha. Ini sesuai dengan kegagalan usaha. Contohnya gitu. Contohnya. Jadi niat. Jadi nah ini mungkin kita membahas branding mungkin ada sedikit. Karena pertanyaan itu ada kaitannya. Oh gitu Pak. Ke branding sebenarnya ada Pak. Ada kaitannya dengan itu. Kalau bicara mengenai bisnis, tidak bisa kita elakkan pembicaraan kita tentang branding Pak. Branding Pak ya. Khususnya di brand message atau pesan brand. Jadi brand kita itu sebenarnya keberadaan sebuah brand, produk ataupun jasa. Pertanyaannya adalah membawa pesan apa keberadaan brand kita itu terhadap khalayak atau masyarakat secara umum. Nah, ini yang menjadi penting daripada aspek profitnya. Jadi brand experience ini disebut dengan komitmen non profit. Experience brand message Pak. Brand message. Brand message ini berarti non profit. Ya, non profit. Nah, ini pentingnya Pak Dep. Jadi gini, misalnya Pak Dep usaha apa nih? Ada gambaran apa? Mungkin usaha. Laundry lah, enggak laundry. Ya. Nah, saya mau bikin laundry nih karena dekat-dekat sama kos-kosan kan. Pertanyaannya, sudahkah Pak Dep kalau secara bisnis atau usaha dalam konteks profit, itu kan bisnis tujuannya adalah profit kan? Pasti Pak. Kita tidak pungkiri itu. Itu dirumuskan melalui bisnis plan-nya. Jadi Pak Dep merumuskan bisnis plan-nya seperti apa? Bisnis plan ya 9 poin itulah, ya kan? Pak Dep. Tapi ada kekuatan dari sebuah entitas bisnis yang bahkan lebih besar daripada bisnis plan itu sendiri. Itulah brand message Pak Dep. Di luar ya profit Pak ya, enggak ada komitmen non profit. Jadi artinya misalnya Pak Dep, tujuan Pak Dep bisnis itu cari untung, itu jelas. Pasti Pak. Pasti. Sesuatu Sesuatu yang jelas mungkin tidak kita blow up lagi lah, kita bahas terlalu jauh. Tapi apa yang paling besar justru dari itu adalah komitmen non profit tadi. Artinya Pak Dep memikirkan apa yang saya inginkan dari keberadaan produk saya, apa maslahat produk saya bagi masyarakat. Nah, itu dia. Apa maslahat bisnis saya bagi masyarakat? Kenapa itu menjadi penting? Kadang
bahkan seharusnya kekuatan kebermanfaatan tadi menjadi bahan bakar yang memang selalu berputar terus-menerus. Contohnya, misalnya kita suatu saat mengalami krisis. Betul. Perusahaan Pak Dep, laundry Pak Dep itu mengalami krisis. Sepi, Pak. Sepi, ya kan? Dari segi profit berarti merugi. Iya, betul. Tapi yang Pak Dep pikirkan adalah bagaimana nasib karyawan saya kalau seandainya memang harus saya tutup. Tutup. Atau saya PHK gitu. Kita kurangi lah. Ya. Nah, itu tuh yang membuat Pak Dep berpikir berulang kali, berpikir mengatasi hal PHK tadi. Sehingga Pak Dep mencurahkan semua kemampuan bagaimana supaya keadaan yang minus sekarang tidak berujung kepada kebangkrutan atau bahkan harus memberhentikan karyawan. Karena komitmen awal saya adalah untuk memberdayakan masyarakat sekeliling saya, rumah, mensejahterakan karyawan. Ya, misalnya seperti itu. Menggaji karyawan. Tidak begitu, tidak sekedar menggaji kalau di sini. Memberdayakan. Lebih memberdayakan masyarakat tetangga-tetangga saya. Makmur lah ya. Nah, sekarang kondisi sedang krisis. Sedangkan komitmen awal justru memberdayakan, mensejahterakan. Nah, Pak Dep tentu mempunyai energi lebih dia, memikirkan bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi. Iya. Ya kan? Ada tanggung jawab moral di sana. Yang sudah tidak bicara tentang profit dan tidak profit dulu. Dengan profit mungkin sudah cukup lah rasanya ya Pak ya, sudah ada lah. Nah, di sanalah pentingnya brand message atau pesan sebuah brand itu terhadap komitmen awalnya. Jadi kalau bicara brand kan bicara komitmen. Ya. Nah, ketika komitmen itu diletakkan tidak pada profit, tapi pada kemaslahatan, keberadaan, nilai dari sebuah produk atau jasa kita, maka energi untuk terus mengembangkan, energi untuk tangguh dalam bertahan dalam krisis itu menjadi lebih berkali-kali lipat kekuatannya pada. Nah, itulah kenapa brand message ini menjadi penting dan banyak orang tidak memikirkannya. Menjalankan usaha hanya bikin profit. Nah, harus 2 tahun lagi saya harus BEP ini. Padahal energi yang seharusnya dirumuskan brand message ini dia lupa bahwa ini adalah sumber energi dalam menjalankan usaha. Beda dengan zakat, Pak. Beda dengan zakat. Tapi kita umpamakan itulah kayak kalau dalam sebuah usaha. Bisa jadi ya satu caranya lah ya. Untuk tetap saya harus bertahan supaya saya bisa bayar zakat setiap tahun. Kira-kira apa pula contohnya tuh Pak? Bentuk kegiatan non profitnya itu apa pula contohnya? Contohnya banyak Pak. Kalau di brand-brand besar banyak. Kita contohkan dari brand besar lah. Misalnya apa tuh? Aqua. Misalnya Aqua. Iya betul. Dia menjual air bersih. Dia menjual air bersih dalam artian menurut aku air bersih itu adalah air yang sumbernya memang harus benar-benar harus benar-benar terjamin lah. Makanya Aqua selektif dalam mencari sumber mata airnya. Ya seperti yang mereka bilang. Tapi komitmen non profit Aqua adalah dia sekarang air bersih sudah dekat kata orang kan. Air sudah dekat kata orang TT kan. Iya betul Pak. Dia mengalirkan air ke tempat daerah-daerah yang belum terakses oleh air bersih. Itu komitmen Aqua dan dia tetap melakukan itu sampai sekarang. Artinya kalaulah Aqua drop penjualannya akhirnya tutup misalnya, berarti daerah-daerah yang belum teraliri air bersih juga di stop program itu kan. Ya. Nah, Aqua nggak mau. Aqua harus tetap berpegang teguh. Saya harus membeli program ini harus dijalankan. Bagaimana caranya? Nah, itu bisnisnya diperhitungkan. CSR-nya bisa jadi itu Pak? Bentuknya bisa jadi CSR. Ya. Eger, ya,
baju peralatan camping itu yang biasa kita Iya, kenal. iya. Outdoor ya. Iya, adventure outdoor. Dia selalu memberikan pelatihan-pelatihan konservasi hutan dan rimba Iya, kepada Sispala Mapala secara gratis. Program-program itu diadakan karena dia peduli tentang itu. Walaupun kita tidak tahu, tapi terbukti bahwa energi positif yang ada pada brand message yang dia bawa mampu menggerakkan roda bisnis sampai sekarang, Pak Den. Nah, jadi Pak Den harus kalau membuka bisnis harus pertimbangkan saya akan bernilai dalam hal apa bagi masyarakat dalam bisnis saya. Itu dulu Pak Den, supaya Pak Den punya semangat untuk ini, untuk terus berkembang, terus bergerak, terus belajar untuk membesarkan bisnis ini. Saya semakin besar bisnis, berarti saya akan semakin berdampak positif, banyak orang yang saya bantu. Itu yang kita cita. Bukan masalah 5 tahun lagi saya harus beli rumah, beli mobil. Iya betul, itu betul. Tapi itu domainnya bisnis plan, nanti beda lagi. Tapi itu didahulukan juga. Dalam branding, brand message ini juga dibutuhkan atau juga bahkan esensial, esensi penting ya. Kalau ibaratnya kalau beri saya jadi nih Pak, kalau saya bikin program Jumat Barokah, apakah itu termasuk brand message? Bisa jadi. Tapi brand message ini ada kaitannya dengan produk atau jasa kita, supaya energinya jadi lebih nyambung dia pada Aqua mengaliri air, Agent outdoor, ya konservasi hutan dan rimba, ya kan. Kalau ya. Kita carikan nanti kita. Bisa jadi misalnya pada ini kan laundry, berarti ada limbah sabun kan. Nah, mungkin Pak Dep pikirkan bagaimana limbah sabun ini mengaliri ke sungai. Nah, Pak Dep ikut memberdayakan menjaga daerah aliran sungai tetap asri, tetap bersih. Atau program pemungutan sampah. Pak Dep memotori itu, kan jalan dia, selaras dia. Menarik Pak, menarik. Jadi dapat gambaran juga saya untuk jika bikin usaha. Itu sesuai pengalaman saya berbisnis Pak Dep, dan banyak pengalaman saya berbisnis. Walaupun pengalaman gagal Pak Dep, tapi itulah berangkat dari kegagalan itulah Pak ya. Ya mudah-mudahan lah Pak Dep. Mana tahu kita bisa lebih baik setelah ini. Mana tahu kita join ya kan. Join Pak. Boleh Pak, bisa saya pikirkan, tapi habis lebaran ini ya kita. Habis lebaran ini kita coba Pak ya. Berhubung karena udah terdengar suara beduk Pak Dep. Bukan belum beduk Pak, tapi Jumat. Jumatan. Siang hari dulu. Iya, siang Pak. Kita akhiri pertemuan kita hari ini Pak. Oke, terima kasih waktunya Pak, menarik pembahasan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.